Sobat Tani Logi, balik lagi bareng aku Hanifah. Dan aku Anita yang siap nemenin kalian di episode kali ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol santai, tapi berbobot seputar dunia pertanian, teknologi, dan masa depan agroindustri Indonesia. Betul banget, karena sekarang ini pertanian itu nggak lagi dipandang sebagai pekerjaan tradisional semata. Yap, pertanian sekarang sudah berkembang jadi agroindustri modern yang menggunakan teknologi seperti AI, drone, digital farming, hingga pemasaran online loh teman-teman. Betul, tapi di balik semua perkembangan itu, muncul pertanyaan besar nih. Apakah modernisasi pertanian sudah dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia? Atau justru masih ada kesenjangan antara petani kecil dengan pelaku usaha besar? Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita kedatangan narasumber spesial. Beliau ini merupakan dosen dari Prodi Proteksi Tanaman yang pernah menempuh pendidikan di Jepang, yaitu Bapak Muhammad Arifin, SP, MAPP, SC, PhD. Halo Bapak Arifin, selamat datang di podcast Tani Logi. Terima kasih udah diundang. Belum masuk ke pembahasan utama nih, boleh Bapak perkenalan dulu sama para listeners Tani Logi. Oke, perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Arifin. Sebelumnya memang sempat kuliah S2 sama S3 di Jepang. Terus saat ini jadi salah satu dosen di program studi proteksi tanaman UNS. Wah, keren banget nih teman-teman. Apalagi Bapak Arifin ini jadi pernah melihat secara langsung bagaimana pertanian modern di Jepang. Betul banget, pasti banyak sekali pengalaman dan juga ilmu yang akan dibagikan ke kita pada hari ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan utama podcast hari ini. Nah, pertama-tama kita tanya dulu pendapat Bapak Arifin nih tentang isu-isu pertanian umum dulu ya. Nah, gimana sih Pak perkembangan pertanian modern di era digital sekarang dan seberapa besar pengaruh teknologi terhadap sistem pertanian di Indonesia saat ini? Jadi kalau kita bisa perhatikan saat ini bahwa di Indonesia pun pertanian modern itu sudah cukup berkembang. Tetapi kalau kita lihat saat ini tuh perkembangannya hanya pada yang petani-petani muda. Jadi mungkin di kota-kota kalian kan ada tuh yang petik buah melon, petik misalkan semangka atau apa yang di hidroponik itu. Nah itu kan sebenarnya salah satu bentuk dari pertanian modern. Tetapi kebanyakan memang pelaku usahanya adalah anak-anak muda. Karena kan pertanian modern itu butuh sumber daya. Sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya untuk bagaimana nanti teknologinya. Sehingga nanti ya keterbatasannya itu bahwa antara gap petani yang memang sudah tua dan petani muda itu cukup jauh. Tetapi ya ada sedikit perkembangan yang cukup menggembirakan tentang pertanian modern di Indonesia. Berarti teknologi sekarang itu benar-benar membantu efisiensi dan produktivitas pertanian ya Pak? Iya, kalau kita bisa lihat bahwa misalkan kita contohkan tadi ya, pertaniannya adalah model hidroponik melon gitu, itu kan mereka menggunakan IoT atau Internet of Things. Jadi ketika ingin melakukan irigasi itu mereka tidak lagi menyemprot secara manual, tetapi mereka menyemprotnya menggunakan sensor. Jadi sensornya ketika medianya itu sudah mulai kering, jadi nanti alatnya ini akan menyemprot secara otomatis. Selain penyemprotan dari irigasi juga misalkan untuk pengendalian hama penyakit, mereka bisa melakukannya secara otomatis sehingga disesuaikan dengan jumlah luasan lahannya. Artinya nanti kan pestisidanya ya bisa diatur gitu, tidak yang berlebihan gitu. Sehingga dari segi biaya itu akan lebih murah gitu. Efisien gitu ya. Gitu. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan agroindustri modern itu, dan menurut Bapak apakah modernisasi pertanian saat ini itu benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan petani? Oke. Kalau untuk singkatnya sebenarnya agroindustri itu kan adalah bagaimana kita menjembatani antara dari hulu ke hilir. Jadi produk pertanian dari hulu yang dihasilkan oleh petani nanti sampai ke masyarakat konsumen sebagai hilirnya. Jadi agroindustri itu ya bagaimana nanti kita bisa mengolah hasil pertanian ini ya entah dari packaging, entah nanti dari distribusi, terus bagaimana nilai tambah dari produk pertanian itu akan meningkat dengan menggunakan teknologi yang terkini gitu. Nah, makanya nanti kan diharapkan dengan penggunaan agroindustri ini tidak hanya kesejahteraan dari petaninya meningkat, tetapi juga nanti bagaimana rantai pasoknya itu semakin pendek. Artinya kan nanti lebih efisien gitu. Wah,
Berarti menarik banget nih teman-teman. Berarti modernisasi ini sebenarnya nggak cuman soal alat canggih ya Pak, tapi bagaimana dampaknya itu ke petani gitu ya. Ya tadi, tapi walaupun ada salah satu kekurangan ya untuk penggunaan alat canggih ini adalah bagaimana kalau untuk petani yang kecil dan juga para pelaku usaha pertanian yang gede tadi seperti yang dibicarakan di awal itu, untuk agroindustri memang sekarang masih terbatas di petani yang besar kalau di Indonesia. Jadi untuk petani-petani kecil itu masih belum melakukan itu. Makanya kalau kita misalkan mengecek ya bahwa di market internasional itu produk ekspor pertanian Indonesia itu lebih sedikit gitu kalau kita compare dengan beberapa negara di sekitar kita lah, di Asia Tenggara misalnya. Oke. Kalau ngomongin soal pertanian, sebenarnya tuh Indonesia punya peluang yang besar banget nih ya Pak. Nah, apalagi Indonesia tuh dikenal sebagai negara agraris nih teman-teman. Nah, menurut Bapak Arifin, sebenarnya seberapa besar sih potensi Indonesia untuk menjadi negara agroindustri maju dan tentunya bisa bersaing di pasar global? Kalau menurut saya potensi itu besar, peluang itu juga cukup besar karena ceruk pengolahan hasil pertanian itu masih belum banyak dilakukan. Sehingga apabila misalkan kita mau bergerak di bidang agroindustri, itu peluang untuk mendapatkan pangsa pasarnya itu cukup besar dengan apalagi penduduk Indonesia 270 juta kan. Jadi sangat terbuka. Selain itu juga karena jumlah penduduknya banyak, berarti sumber daya manusia yang bisa membantu pengembangan agroindustrinya juga sebenarnya banyak. Tetapi tadi ada beberapa kendala nanti yang menjadi salah satu menghambat gitu, terutama ya dalam hal bagaimana teknologi itu tuh masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Oke. Apalagi Indonesia ini punya sumber daya alam yang melimpah ya Pak. Ya, biodiversitasnya kan juga sangat besar gitu ya. Mohon maaf Pak, mungkin lebih sedikit ke arah mic. Oke, selanjutnya. Baik, berdasarkan pengalaman Bapak selama menempuh pendidikan di Jepang, itu apa sih Pak perbedaan yang paling terlihat antara pertanian Jepang dengan Indonesia dan faktor apa saja yang menyebabkan Jepang itu terlihat lebih maju dalam sektor pertanian? Hal yang paling utama adalah penggunaan teknologinya. Jadi kalau di Jepang dari segi produksi itu semua mereka sudah mekanisasi. Jadi banyak digunakan alat-alat yang mempermudah petani supaya nanti mereka bertani itu juga dengan riang gembira gitu loh. Oke. Maksudnya nggak yang sehari-hari di sawah terus panasan gitu, nggak. Jadi ya mereka menggunakan teknologinya ini sudah cukup banyak nanti diproduksi. Terus kemudian ketika setelah panen itu juga bagaimana nanti pengangkutan, terus packaging itu mereka lakukan dengan pengolahan pasca panennya juga menggunakan teknologi supaya ya tadi lebih ringan gitu. Karena kan kalau di sana harus semuanya dilakukan dengan manusia itu kan biayanya sangat tinggi ya karena di sana itu gajinya dihitungnya per jam Oh, sehingga ya mereka memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal tersebut. Kemudian yang paling kelihatan beda adalah untuk distribusi kalau menurut saya. Kalau di Jepang tuh ada namanya JA atau Japan Agriculture Cooperative, itu semacam kayak koperasi gitu yang nanti bisa menampung hasil-hasil pertanian dari warga. Nah, maksudnya kan nanti harga itu berarti bisa dipantau gitu. Kalau di Indonesia kan harga setelah panen tuh katakanlah misalkan cabai ya, satu ketika itu harganya sekilo 100.000. Di musim yang lain tuh cuma harganya 5.000 atau 10.000 gitu. Nah, dengan adanya GA ini di Japan Agriculture Cooperative itu dia bisa membantu untuk pendistribusian dan juga menjaga harganya ini supaya tidak terjadi inflasi yang sangat drastis gitu. nah, teman-teman berarti bukan cuma modernisasi teknologi aja ya Pak, tapi juga sistem dan juga pola pikir sumber daya manusianya tentu Iya, saja. seperti itu. Oke. Nah, setelah bicara tentang potensi besar yang dipunyai Indonesia nih, kita kan nggak luput tentang tantangan ya. Nah, kalau bicara soal tantangan nih Pak, menurut Bapak Arifin tuh sebenarnya apa sih tantangan terbesar agroindustri modern di Indonesia saat ini? Kalau di Indonesia tantangannya adalah bagaimana tadi yang pertama teknologinya itu belum merata. Jadi ya sekarang tadi bisa dilihat banyak juga yang sudah melakukan hidroponik tadi kan itu jumlahnya masih terbatas. Terus selain itu akses untuk industri ini masih hanya pada kota-kota besar. Kemudian selain itu adalah SDM-nya. Yes, Nah, tentunya. SDM di apa namanya di Jepang katakanlah
walaupun banyak juga petaninya itu sebenarnya lulusan SMA gitu ya atau S1 kan, tetapi bagaimana mereka, salah satu hal yang paling diperhatikan adalah menjaga quality control. Misalkan, karena kan tadi agroindustri itu hubungannya dengan pasca panen kan. Jadi misalkan sortasi atau mengatur hasil panen itu sesuai ukuran, sesuai apa itu nanti yang mereka selalu perhatiin. Nah, di sini mungkin bisa salah satu caranya karena adanya sortasi itu kan masih belum terlalu dilakukan gitu. Padahal sebenarnya itu salah satu hal yang penting kalau kita ingin masuk ke market besar, katakanlah masuk swalayan atau masuk ke restoran gitu, karena kan ukurannya harus seragam gitu ya. Oke. Ada kebutuhan itu. Berarti tantangannya itu ya teman-teman. Berarti akses teknologi dan juga distribusi hasil panen itu masih jadi PR ya, Pak? Iya, masih jadi PR. Apalagi untuk daerah-daerah yang Terpencil distribusi gitu. itu kan jalan juga Kak, ya kita tahu Mm-mm. kan, jalan tuh akses utama untuk distribusi gitu. Karena kalau jalannya rusak, hasil pertanian itu dia salah satu cirinya adalah dia besar dan juga mudah rusak gitu kan. Jadi kalau ketika nanti diangkut oleh truk itu ya apabila jalannya kurang baik kan goncangannya akan lebih kuat ya. Itu akan membuat produk pertanian jadi lebih mudah terluka sehingga nanti paskanya ini penyimpanannya otomatis akan menjadi lebih pendek dibanding kalau pendistribusiannya itu nanti lancar. Oke. Baik, last question nih Pak, menurut Bapak, gimana sih peluang dan juga peran generasi muda dalam mengembangkan agroindustri modern dan apa harapan Bapak untuk pertanian di Indonesia? Peluangnya cukup besar ya seperti dikatakan tadi bahwa saat ini ya sudah mulai banyak anak-anak muda itu Yes. yang mulai untuk menggunakan tadi dari segi produksi dan juga nanti pengolahan hasilnya itu sudah menggunakan teknologi gitu. Jadi nanti di situ menjadi salah satu peluang yang bisa dikembangkan apabila pemuda ini ingin gitu ya tetap berkontribusi juga pada pertanian Indonesia gitu. Terus ya harapan saya lebih banyak lah pemuda yang ingin membuka wirausaha sendiri, terus nanti bagaimana menggunakan teknologi pertanian ini supaya bisa mencukupi pangan semua orang di Indonesia. Nah, berarti semoga makin banyak anak muda yang tertarik untuk terjun ke dunia pertanian ya, Pak. Ya, Ini harapannya gitu. seperti itu. Wah, seru banget pembahasan kita hari ini teman-teman. Banyak insight baru tentang agroindustri modern. Dan semoga podcast kali ini bisa membantu kita membuka pandangan bahwa dunia pertanian itu ternyata punya masa depan yang keren banget loh teman-teman. Betul banget. Terima kasih Bapak Arifin udah sharing pengalaman dan juga ilmu yang luar biasa. Nah, buat Sobat Tani Logi, jangan lupa dukung podcast kita dengan klik like, komen, dan share. Tani Logi, grow smarter, harvest better. Bye-bye.